Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada saat ini boleh berjumpa kembali dalam acara Warta Kerajaan Allah. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kebaikan Tuhan boleh kami alami Tuhan sampai saat ini. Sungguh nyata pertolongan Tuhan bagi kami. Dan pada saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan lewat kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan judul Awal yang Sempurna. Selanjutnya terserah Anda. Baik, firman Tuhan pada hari ini saya akan sampaikan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya bacakan bagi kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini menjadi ayat hafalan ketika saya ingat saya masih kecil. Dijajar di gereja begitu ya, lalu bersama dengan teman-teman sama-sama menghafalkan ayat ini di hari Natal. Dan saya masih melihat sampai hari-hari ini kalau ada kebiasaan menghafalkan ayat hafalan, ini adalah ayat yang tidak pernah terlewatkan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, ini satu permulaan yang indah, yang luar biasa. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai ayat ini. Saudara perhatikan, Alkitab kita luar biasa, dikatakan pada mulanya. Pada mulanya itu berbicara soal awal dari segala sesuatunya. Dengan demikian, kita menjadi enak. Membaca Alkitab ini kita menjadi mantap gitu. Karena dimulai dengan begitu lugas dan begitu baik. Kalau kita tinjau dari segi bahasa, ini adalah satu hal yang baik, yang dimulai dengan mantap begitu. Karena bayangkan kalau misalnya kitab dimulai dengan oleh karena itu. Wah, kita akan membaca lagi apa yang terjadi sebelum itu. Atau kemudian kejadian ini dimulai dengan sekalipun demikian. Wah, ini akan membingungkan saudara. Tapi luar biasa Alkitab kita dimulai dengan kata pada mulanya. Itu mantap sekali. Pada mulanya. Jadi membacanya pun kita, wah ini memang mulanya ini. Awalnya ini. Luar biasa. Kita mau baca teruskan. Itu menjadi suatu yang sangat mantap dan menarik, saudara. Mari perhatikan apa pemahaman teologis yang dapat kita dapatkan dari kata pada mulanya. Pada mulanya ini penting diperhatikan oleh setiap orang, karena memang sesuatu yang dimulai dari awal ini, saudaraku, sangat penting. Ini menjadi satu basic, menjadi satu dasar yang menjadi pijakan bagi orang untuk melangkah selanjutnya. Memang ada yang bilang begini saudara, bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir yang menentukan. Oh, itu konteksnya beda. Kalau dalam firman Tuhan, kalau dalam kebenaran Allah, maka basicnya sangat penting. Dasarnya sangat penting. Satu kali Tuhan Yesus berkata tentang dua macam dasar. Dia berbicara tentang ada orang yang mendirikan rumah di pasir. Dan ada orang yang membangunnya di atas batu. Dan kita dapat mengetahui cerita itu saudara. Ketika angin datang maka yang di pasir dia runtuh. Kenapa? Dasarnya tidak kuat. Kemudian Rasul Paulus sangat memahaminya sehingga di dalam tulisannya dia berbicara tentang tidak boleh ada yang membangun selain pada dasar Kristus, saudara. Sekarang ini kan banyak orang
yang akhirnya salah melangkah. Dia menjadi kebingungan ke depannya, dia menjadi tak tentu arah dalam perjalanan hidupnya dan pengiringannya dengan Tuhan. Kenapa? Dasarnya tidak tepat. Pada mulanya itu dia tidak pahami dengan baik. Seseorang yang sudah paham pada mulanya ini, saudara, dia mau melangkah ke depan, dia mantap karena dia tahu awalnya, dia tahu mulanya, dia tahu dasarnya dengan mantap. Ini penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kita dapat melihat di mana-mana banyak pemahaman yang dibangun dengan filsafat-filsafat dunia. Ketika dikonfirmasi kemudian banyak orang yang kebingungan, tidak juga dia dapat simpulkan dengan benar. Tetapi yang dia tidak paham itu dia jalani. Tapi firman Tuhan mengajar kita bahwa pada mulanya, kata firman Allah. Kemudian selanjutnya kata-kata setelah pada mulanya, di situ ada kata Allah. Jadi pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 1 itu langsung direct kepada Allah. Dia muarakan kepada Allah. Dia tujukan semuanya kepada Tuhan. Jadi Allah adalah pusat pemberitaan itu. Allah adalah pusat segalanya. Sekarang ini banyak yang self-center. Dia menjadi pusat. Keinginannya menjadi pusat. Hidup ini menjadi penuh dengan keinginan. Makanya jangan heran ada orang berkata, terserah saya. Kalau saya mau ngomong apa saja. Mulut-mulut saya. Terserah saya mau buat apa saja. Tangan-tangan saya. Terserah saya mau hidup saya seperti apa. Hidup-hidup saya. Orang seperti ini, saudaraku, ini yang menjadi keliru dalam hidupnya. Karena dia berpusat pada dirinya. Dia tidak paham bahwa pada mulanya Allah lah yang menjadi pusat daripada segalanya. Allah menjadi dasar dari segala sesuatunya. Dasar dari pemberitaan, dasar daripada kehidupan kita, dan pusat kehidupan kita adalah Allah. Dan memang harus demikian, saudara. Dalam kehidupan kita, kalau sudah didasari kita bersama dengan Allah, kalau kita sudah mengenal Allah, kita tahu rencananya dalam hidup kita, kita tahu apa yang diinginkan Allah, tujuan Allah dalam hidup kita. Tujuan ini akan menggerakkan orang untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup dengan tertib, untuk hidup untuk tujuan ilahi. Kenapa? Karena dia kenal Allahnya siapa. Dia tahu pada mulanya adalah Allah. Terlalu banyak sekarang, saudaraku, hidup untuk dirinya sendiri. Orang-orang menjadi orang-orang yang hedonis, pelahap, yang penting saya suka, yang penting saya senang, yang penting saya mantap dalam hidup ini. Tidak peduli orang lain, tidak peduli siapapun, tidak peduli bahkan Tuhan. Yang penting saya, self-center. Ini hidup yang rusak. Kenapa? Dia tidak tahu awalnya segala sesuatunya. Ini tentang Allah. Jadi pola pikir God center. Tuhan adalah pusat, bukan kita pusatnya. Kenapa banyak orang kecewa? Tuhan tidak luluskan keinginan saya. Saya mau ini, saya mau itu, Tuhan tidak luluskan. Seakan-akan Tuhan itu dikonsep untuk menjadikan maunya saudara, menjadikan maunya manusia. Ini sangat keliru sekali. Oleh sebab itu kita harus dudukkan dengan benar. Pada mulanya Allah. Allah lah yang menjadi pusat. Dan kalau memang hidup saudara dan saya, pusatnya adalah kepada Dia, maka itu akan luar biasa. Kemudian berikutnya firman ini berkata, menciptakan langit dan bumi. Kalau sudah diciptakan maka sudah ada. Kalau sudah diciptakan maka itu bukan lagi suatu hal yang fata morgana, bukan satu hal yang hanya ada di dunia hayal dan dunia impian. Sudah ada semuanya. Ini membawa kita kepada satu pemahaman positif yang luar biasa. Apa yang saudara rindukan, apa cita-cita saudara, apa keinginan kita, saudara,
Sebenarnya sudah ada semuanya. Pengkhotbah satu kali berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya sudah ada. Kadang-kadang orang menjadi begitu tidak yakin dengan cita-citanya, misalnya anak sekolah, masa saya bisa nanti menjadi pejabat? Masa saya nanti bisa jadi pengusaha? Masa saya bisa nanti? Kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin, kayaknya itu mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatunya Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Tergantung kita bagaimana. Ya, ada orang yang mau jadi dokter, itu sudah ada, sudah bisa. Ada orang yang mau jadi pengusaha, itu bisa. Ada orang yang menjadi mau seperti apa, itu ada. Tergantung bagaimana kita akan mencapainya, mengupayakannya dan mengusahakannya dalam hidup kita. Jadi pola pikir ini membuat kita positif. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi sudah ada. Apa yang kita rindukan itu sudah ada dalam kehidupan. Memang Tuhan sudah sediakan dengan begitu luar biasa, saudara. Jadi jangan lagi orang-orang percaya kemudian menjadi, oh kayaknya nggak mungkin ini, kayaknya nggak bisa. Itu menjadi negatif dalam kehidupannya karena dia nggak yakin. Padahal Tuhan bisa melakukannya karena Tuhan sudah mengadakannya dalam hidup kita. Jadi itu penting bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita mau melangkah, kita pahami bahwa Tuhan memang sudah menciptakan segala sesuatunya dengan sangat baik. Nggak ada lagi yang perlu saudara rekomendasikan kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya rekomendasikan Tuhan buat ini. Nggak perlu rekomendasi siapapun. Tuhan sudah buat yang terbaik. Tuhan sudah adakan yang terbaik. Tinggal kita aja. Oh mau jadi orang berhasil? Bisa. Kenapa tidak? Tuhan bisa. Memang itu kenyataannya Tuhan sudah adakan, saudara. Oleh sebab itu, mari kita pahami dalam kehidupan kita. Kita harus punya pola pikir yang positif karena Tuhan sudah mengadakannya dengan sangat baik. Kemudian saudara, dikatakan di sini menciptakan langit dan bumi. Saya berbicara tentang langit dan bumi. Satu kali di dalam kitab Mazmur pasal 121 ada satu kesempatan, satu komunikasi yang dibangun antara peziarah dan imam-imam. Peziarah yang tidak begitu yakin akan bisa kembali dengan baik karena satu dan lain hal. Ke tempat asalnya dia merasa ada ketakutan, kegalauan. Dia merasa tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan atau kehidupannya. Lalu dia mengungkapkan pertanyaan dalam Mazmur 121 demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu ada jawaban di ayat yang kedua. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan siapa yang diberikan dalam berbicara soal langit dan bumi? Karena di sini dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia sengaja membungkus, saudara, dalam Kejadian 1 ayat 1 ayat yang pertama ini, satu penciptaan besar daripada Allah yang begitu sempurna. Tidak ada yang dapat saudara karang lagi. Dalam kehidupan kita ini yang dapat kita pahami adalah langit dan bumi. Sisanya udah gak ada, mau kemana lagi kita berpikir? Apalagi yang kita mau bicarakan selain langit dan bumi? Semuanya lengkap di situ, komprehensif. Langit dan bumi. Makanya di dalam kitab Mazmur itu dikatakan orang itu mengunci pertanyaan daripada peziarah. Dari manakah datang pertolonganku? Imam itu berkata, pertolongan adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya dia mau mengatakan, Tuhan itu bisa menolong kita dengan sempurna. Tuhan itu membuat segala sesuatunya dengan sangat sempurna, saudara.
Jadi Tuhan memang mengadakan segalanya sempurna bagi kita. Kalau ini dipahami dalam langkah pertama orang percaya, Tuhanlah yang mengadakan segalanya. Dialah pemilik langit dan bumi. Dia penguasa jagat raya. Dia pemilik segala antariksa. Dia pemilik hidup kita, saudara. Maka ini akan menjadi satu modal bagi orang. Pemahaman ini kalau dipegang oleh orang, saudaraku, tidak lagi khawatir. Zaman bisa corona, persoalan bisa banyak, pergumulan bisa banyak. Hari esok kita tidak mengerti. Tapi kalau ini sudah dipegang oleh orang, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ini dipahami dengan sangat bening, dengan sangat clear. Tidak didistorsi oleh kekhawatiran dan kebingungan apapun karena pemahaman yang sungguh dengan firman Tuhan. Maka tidak ada lagi tempat-tempat kekhawatiran akan merusak hidup kita. Kita akan menjadi dengan mantap memahami ini, saudara. Jadi, kalau ada orang Kristen sekarang ini sedang bingung, sedang mau bunuh diri, sedang mau putus asa, dia bilang saya nggak tahu lagi tentang hidup ini bagaimana besok, saya tidak sanggup lagi. Berarti dia tidak tahu dasar ini. Dasarnya adalah pada mulanya dia harus tahu itu pada mulanya apa. Nah, sekarang kadang-kadang kan ada orang yang bilang, yang masih megang mitos-mitos yang aneh-aneh, ya, manusia yang datang pecah dari bambu, manusia datang dari macam-macam mitos yang dibuat. Tapi kalau orang pegang firman Allah, pada mulanya itu mantap sekali. Kemudian kalau dia sudah tahu itu dimulai oleh Allah, saudara, yang dia hidupi, yang dia percayai, wah itu menjadi sangat luar biasa. Makanya saya berbicara tentang permulaan yang indah sekali. Permulaan yang sempurna, selanjutnya terserah Anda. Tuhan memulai ini dengan sangat luar biasa, dengan sangat dahsyat, saudara. Kenapa ada orang Kristen kemudian menjadi hopeless, tidak ada harapan? Menjadi orang Kristen menjadi putus asa, menjadi tidak ada kemampuan melanjutkan hidup. Dia tidak mengerti tentang firman Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya kalau sudah berbicara soal langit dan bumi, maka di situ selanjutnya dia akan berbicara soal segala penciptaan Allah, termasuk saya dan saudara, termasuk semuanya. Jadi kita adalah buatan tangan Tuhan yang direncanakan Allah dengan sangat luar biasa menurut kehendaknya, dan akan disampaikan sampai kepada kesempurnaan kelak bagi orang-orang yang mau memahami dan menjalani ini. Saudaraku, oleh sebab itu, mari sebagai orang percaya kita pahami ini. Jangan salah kita pada awalnya. Jangan hidup dengan filosofi-filosofi, dengan filsafat-filsafat, dengan mitos-mitos yang tidak dapat dipegang dan dipertanggungjawabkan. Mari percaya pada Tuhan saja. Hari ini firman Tuhan begitu sederhana. Dari Kejadian 1 ayat 1 yang saya hafal pada masa saya kecil. Dan saudara juga hafal. Saya mengajak kita tidak sekedar hafal, tetapi kita hidup di dalamnya. Firman itu berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Maju terus dalam Tuhan, pegang firman Tuhan, awali dengan baik, pahami dengan clear, saudara, tentang awal dan tujuan Allah dalam hidup kita. Maka saudara sebagai orang percaya akan menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh. Kenapa? Karena saudara bersama dengan Allah, karena saudara adalah buatan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan Yesus,
yang sudah kami Tuhan dengarkan pada kesempatan ini. Awal daripada firman Allah dari kitab Kejadian, pada mulanya Allah memang menciptakan segala sesuatunya menurut kehendak Allah dengan kuasa Tuhan, dan Engkaulah yang menjadi pusat segalanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami Tuhan supaya kami dapat mengerti hal ini dengan baik dan melanjutkannya Tuhan Yesus dalam hidup kami dengan berpengharapan teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang berkati semua saudara-saudara yang sudah mendengar firman ini. Biarlah dengan memahami permulaan ini dengan baik, mereka dengan pasti melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas berkat firman-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.